Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu dengan saya di channel vlog youtube.com/Jawara Lobster, yang insyaallah dalam kesempatan kali ini saya dalam perjalanan OTW untuk mengunjungi channel cabang usaha saya yang ketiga yang ada di wilayah Cilegon, Banten. Alhamdulillah, hari ini penjualan di dua tempat dan di satu tempat saya yang ada di Pipitan itu mengalami kenaikan yang signifikan. Alhamdulillah, karena yang pertama adalah pelayanan dari GoFood ya, GoFood atau GrabFood atau dari pemesanan via online. Kenapa pemesanan via online ini yang sekarang naik? Karena memang kita tahu semua sekarang sedang ada PSBB atau PPKM ya sekarang ya istilahnya, di pembatasan sosial berskala besar itu di Jawa dan Bali, dan khususnya menerapkan sistem buka restoran untuk di beberapa tempat tertentu di kota-kota besar itu sampai pada jam 7 malam. Nah, jam 19.00 WIB. Nah, kami juga menerapkan alhamdulillah sampai sekarang ini untuk take away kita ready, selalu ready. Kita order online, kita ready dari GoFood atau dari GrabFood, yakni di www.jawaralobster.com atau www.jawaralobstercilegon.com. Kita sangat ready, dan untuk pemesanan untuk makan juga kita ready, cuman kita batasi 50% pengunjung, dan untuk menjaga protokol kesehatan dan diprogramkan pemerintah. Jadi insya Allah untuk restoran kami masih selalu buka dan tidak tutup dalam waktu ini, karena memang ini adalah industri usaha UMKM, dan juga untuk skalanya itu adalah makanan pokok ya, ini restoran seafood laut atau memang olahan laut atau lobster atau seluruh hewan laut yang kami perjualbelikan dengan sajian bumbu-bumbu khas rempah yang viral alhamdulillah. Dan teman-teman, mungkin itu prakata yang pertama kali saya sampaikan informasinya. Lalu yang kedua adalah informasi tentang bisnis ini berjalan di beberapa tempat. Oke, yang kedua ini saya akan jawab di beberapa tempat, Pak. Pertama, yang tempat yang saya buka itu ada di wilayah Pipitan, Walantaka, Kota Serang, Banten, dan itu wahananya ya lumayan luas, dan dengan luas dari tempat prasarana restoran saya itu hampir di 1000 meter. Jadi kurang lebih ada meja lesehan kita ready, ada meja duduknya kita ada ready juga, auditoriumnya juga ready, saung lesehannya juga kita ready sampai 7 saung, kita semua lengkap. Lalu ada toilet, ada musola, ada private room, ada segala sesuatunya itu lengkap semua, dan tempat bermain anak, wahana edukasinya juga kita ready. Jadi itu yang pertama, adanya di Pipitan, Walantaka, Kota Serang, Banten. Lalu yang kedua ada di mana? Yang kedua itu ada di Pontang itu di Jalan Kubang Puji. Lalu di sana pertanyaannya, apakah sudah membuka restoran? Banyak yang bertanya kepada saya. Di sana hanya sebatas seafood untuk stock list saja dulu, karena memang permintaan di Pipitan, Walantaka, Kota Serang dan juga di Cilegon ini cukup tinggi. Jadi saya batasi dulu untuk wilayah sana, mungkin bulan Februari ini baru akan aktif. Tapi di sana untuk penjual beli olahan laut seperti ikan-ikan laut, seperti kepiting segala sesuatunya itu kita nampung. Kalau bagi saya yang mau beli fresh, bisa kontak saya langsung di WA atau Instagram atau di Facebook saya. Itu yang pertama. Nah, untuk yang poin yang di Cilegon, untuk yang pertanyaan di Cilegon itu tempatnya ada di Jalan Kepodang F12 Cilegon, Ciwaduk, Cilegon, Provinsi Banten.
posisi tepatnya adalah setelah Pasar Kelapa dilurus, setelah rel lurus Pasar Kelapa ada pertigaan Pagebangan ke kanan. Nah itu ada jalan ke Podang itu, kita masuk ke Ciwaduk, dan di situ pokoknya kita patokannya di setelah Alfamart lewat sedikit sebelah kanan itu ada Jawara Lobster Cilegon, dan tempat di situ juga lesehan juga ada di atas. Di bawah juga ada meja duduknya, ada kurang lebih 6 seat. Itu juga di atas ada 5 meja lesehan dengan prasarana full AC, dan semua itu di Cilegon kita private kan AC dengan komposisi untuk menjual makanan yang sangat milenial ya, kalau julukan anak sekarang milenial, dan alhamdulillah itu standarnya di sana seperti itu. Dan itu kita ready seperti pipitan, cuman memang di sana lebih besar size-nya karena memang sesediakan Cilegon itu khusus size-nya lebih besar dari pipitan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, nah pertanyaan yang paling banyak diutarakan di Instagram saya, apa itu? Nah saya akan jawab, bisa nggak Jawara Lobster ini membuka di daerah cabang-cabang di luar kota seperti saya sebutkan daerahnya, seperti di Jogja, seperti di Surabaya, apa di Balikpapan atau di daerah lainnya. Apakah bisa Jawara Lobster ini bekerja sama menggunakan sistem menanam saham, apa join gitu? Nah saya akan jawab pertama. Untuk pertanyaan ketiga ya, yang poin pertamanya ini adalah Jawara Lobster saya dirikan itu independen, tanpa investor, tanpa apapun, dengan prasarana dan aset saya pribadi. Jadi itu harus diketahui dulu, dan saya tidak bekerja sama dengan pihak lain, dan izin usaha baik nomor induk usaha, baik itu tanda daftar perusahaan, segala sesuatu itu independen, jadi tidak terikat dengan orang lain. Nah, lalu kalau ketika kerja sama bisa nggak? Insya Allah bisa. Dalam waktu dekat ini saya sedang menyusun dengan kuasa hukum saya untuk program nantinya waralaba dan franchise. Apakah nanti kita bisa bekerja sama dengan poin misalkan Anda 70 atau 60%, saya 30%, atau memang hanya membayarkan biaya royaltinya saja, memakai nama Jawara Lobster, dan bahan baku itu semua dari saya pribadi. Apakah memang bisa nanti sistem namanya franchise atau waralaba seperti kebanyakan ini. Lalu kapan dibukanya, berapa harganya, range-nya saya tidak bisa tentukan sekarang, tapi kemungkinan kita di atas 20 juta untuk bekerja sama. Nah, kemungkinan ada di ruang-ruang tertentu yang lebih wah lagi, mungkin di atas 50, di atas 100. Jadi kita sistemnya seperti itu. Lalu untuk yang bertanya bagaimana nanti pengolahan bahan bakunya kirim ke daerah, untuk bumbu, untuk semua racikan, semua prasarana setup, semua olahan untuk bahan-bahan yang untuk mengolah makanan itu, baik dari wastafelnya, untuk teknik pelatihannya, untuk tutorial nantinya dia mengolah lobsternya, mengolah seafoodnya, dan mengolah bumbunya, itu saya akan training selatih selama kurang lebih 3 hari. Ya nanti ketika sudah saya training dan saya sudah latih, silakan berjalan, dan konsep itu bisa berjalan selama 1-5 tahun. Dan itu sedang saya persiapkan pokoknya, poin demi poinnya saya sedang susun. Nanti biar bisa teman-teman apa rekan-rekan bisnis dimanapun berada bisa mengetahui reviewnya, profitnya seperti apa, omsetnya seperti apa, ROI-nya seperti apa, dan konsep bisnisnya seperti apa. Dan mungkin nanti itu sebagai gambaran bahwa yang ingin bertanya konsep bisnis saya itu nanti ke depan biar lebih tergambarkan kepada rekan-rekan semua. Oke, kurang lebih itu aja sih. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Nah sekarang saya tutup. Lalu keuntungan dari bisnis seafood ini apa? Pertama, seafood ini adalah makanan pokok, dan itu jelas peminatnya sangat tinggi. Baik itu saya sebutkan yang umumnya, pada umumnya adalah kepiting, cumi laut, belekutak aja ada yang banyak cari. Terus ikan-ikan laut seperti ikan kue, baronang, terus ikan kakap merah, ikan kerapu, ikan segala sesuatu itu sangat banyak yang cari, dan
penikmatnya banyak, baik itu bumbu bakarnya, bumbu balinya, atau bumbu ikan gorengnya. Jadi kita juga harus tahu bahwasanya makanan seafood itu keuntungannya luar biasa banyak. Nah, itu pertama yang kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Lalu lobster ini adalah menjadi andalan Jawara Lobster. Karena kenapa? Saya menciptakan atau mengedukasi kepada semua rekan-rekan yang ada di dunia medsos, baik itu di rekan bisnis kerja saya ataupun di tempat usaha saya, pada karyawan saya, bahwasanya lobster ini punya nilai jual yang sangat tinggi, fantastis, dan harganya tergantung dengan ekspor dan impor. Jadi memang kita harus ketahui bahwasanya lobster itu tidak bisa diprediksi harganya akan normal di sekitar 150 atau memang maksimal di 1 kilonya saat di angka 200 atau di angka 125 atau berapa. Jadi keuntungan lobster itu size, berdasarkan size. Jadi size itu seperti udang windu, udang bagus, seperti kita tahu ada kepiting bakau, kepiting Papua, dan juga ada kerang dari kerang tiram, bambu kepah, salju, hijau, segala sesuatunya itu harganya bisa sama. Tapi kalau lobster itu beda. Nah, itu adalah menjadi nilai jual yang sangat kompetitif ya menurut saya. Bisa bersaing, dan peluang usaha jual beli ini masih sangat tinggi menurut saya. Dan kalau berpikir secara rasional, keuntungan dari menjual 1 kilo itu bisa kita mendapatkan 2 kali lipatnya, dengan catatan kita concern di rasanya itu enak, rasanya itu bisa kita terima dengan dan cocok di lidah orang Indonesia, rempahnya sangat terasa, dan itu bumbu khasnya itu sangat kita utamakan. Karena yang dipikirkan orang kalau udah enak, udah lezat, udah gurih, udah spicy, udah hot, udah red viper, segala sesuatunya, dan benar-benar punya bumbu-bumbu khas, dia akan balik lagi. Dan itu penikmat lobster itu sangat tinggi di Indonesia, khususnya di Serang Cilegon saja. Kebutuhan saya di angka 100 kilo itu bisa hampir 1 mingguan. Jadi baik yang fresh, baik itu yang bumbu udah diracik, udah disajian, itu sangat banyak sekali. Jadi itu harap diketahui. Lalu harga jual per paling tinggi berapa? Kalau 500 gram aja atau 1 kilo aja di angka 700. Kalau itu ada 1,5 kilo, itu berarti udah 1,5 juta. Jadi gitu. Kita harap diketahui. Kenapa? Lobster itu berdasarkan size dan juga jenis, mutiara, pasir, karang, batu, batik, dan juga jenis-jenis lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Namun lobster itu punya tempat di hati masyarakat Indonesia. Dan kandungan gizinya yang uniknya, lobster itu berbeda dengan jenis seafood lainnya. Kandungan kolesterol di lobster itu sangat rendah. Boleh dicari dan dicek di jenis gizi kesehatan yang ada, edukasi tutorial yang ada dimanapun, internet ataupun dimanapun. Jadi sangat rendah. Jadi pertanyaannya, lalu nanti bagaimana nih ketika kita menjual dengan secara punya rumah makan, punya daftar menu yang khusus, seafood mix namanya. Nanti saya akan ajarkan konsep bisnisnya, baik itu secara minumannya, baik itu secara minuman sehatnya, itu ada milkshake-nya, ada jusnya. Jadi konsep yang saya terapkan adalah tidak melupakan generasi demi generasi. Lobster khusus di family gathering atau khusus di keluarga-keluarga, bukan. Jadi lobster itu bisa terima di kalangan generasi milenial, generasi X-nya, generasi sepuh-sepuhnya lah. Jadi kita semuanya masuk generasi. Bagaimana trik dan caranya nanti akan saya kasih tahu ketika nanti kita berjoin dengan bisnis bermitra bersama. Jadi kurang lebih itu aja. Jadi saya jawab terakhir, kesimpulan, lobster punya nilai jual yang tinggi, peluang pasaran masih besar, dan budidayanya sangat belum bisa seperti komoditas yang lain. Jadi memang sangat terbatas. Dan catatan untuk kita semua, lobster itu punya nilai jual yang fantastis ketika sudah mencapai timbangan atau kiloan yang sangat besar, seperti itu. Oke? Next kita ketemu lagi. Jangan lupa nanti di share aja, di like, comment, dan share, dan subscribe di channel youtube.com Jawara Lobster. Dan
Ketika ingin bertanya bisa langsung hubungi saya di 0852 1199 6666 ataupun memang melalui IG saya di jawaralobster.com/jawaralobster ataupun instagram.com/jawaralobster atau memang di YouTube atau memang di Facebook saya di Fakih Syalani atau di lain-lain sebagainya yang bisa di sounding baik itu di Gojek. Kalau untuk pemesanan Gojek sederhana, untuk wilayah Kota Serang langsung aja buka www.jawaralobster.com. Kalau untuk wilayah Cilegon www.jawaralobstercilegon.com. Simple. Oke? Kurang lebih sementara mobil vlog dulu yang saya sampaikan apa adanya seadanya. Nanti kita bersambung ke next travel vlogger yang kedua. Nanti saya akan buat videonya lagi mungkin lusa atau nanti. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.